Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Novianti dengan NIM 220488, Program Studi Manajemen semester 6. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Yusron SE MSI. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu isu strategi dalam perusahaan bisnis kecil. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi yang menonton. Karakteristik bisnis kecil termasuk ke dalam UMKM. Itu merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan jumlah offset aset tertentu yang dibatasi oleh regulasi pemerintah. Ciri-ciri antara lain yang pertama, jumlah tenaga kerja sedikit, biasanya kurang lebih 50 orang, 2 modal terbatas, 3 proses manajerial sederhana, yang keempat umumnya dikelola langsung oleh pemilik. Selanjutnya keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya itu fleksibel dalam pengambilan keputusan, cepat menyesuaikan diri, dekat dengan konsumen lokal, dan biaya operasional yang rendah. Keterbatasannya yang pertama akses ke modal, SDM, teknologi, dan jaringan pemasaran. Selanjutnya ada peran dalam ekonomi nasional. Bisnis kecil menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap PDB nasional di Indonesia. UMKM menyelubungi lebih dari 60% terhadap PDB. Selanjutnya perbedaan strategi antara bisnis kecil dan bisnis besar. Yang pertama, fleksibilitas fiskal ekonomi. Bisnis kecil lebih fleksibel dan inovatif dan perubahan produk namun tidak memiliki keuntungan skala besar. Yang kedua, sumber daya. Bisnis besar mempunyai sumber daya melimpah, itu modal, SDM, dan teknologi. Sedangkan bisnis kecil harus cermat dalam mengalokasikan sumber dayanya. Yang ketiga, tujuan strategis. Bisnis besar cenderung fokus pada ekspektasi pasar global dan akuisisi, sedangkan bisnis kecil lebih banyak berfokus pada keberlangsungan dan pertumbuhan lokal. Selanjutnya ada isu-isu strategis dalam bisnis kecil. Yang pertama, permodalan dan akses pemandaman. Banyak bisnis kecil itu mengalami kesulitan memperoleh kredit dari bank karena keterbatasan argunan, rekam jejak keuangan yang tidak rapi, atau kekurangan pengetahuan finansial. Yang kedua, ada sumber daya manusia atau SDM. SDM di bisnis kecil sering di multitasking dan tidak memiliki pelatihan khusus. Kesulitan merekrut tenaga kerja profesional berdampak pada kualitas manajemen dan operasional. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Bisnis kecil sering terlambat mengadoptasi teknologi karena dianggap bahwa biayanya mahal. Padahal digitalisasi penting untuk efisiensi dan daya saing. Selanjutnya pemasaran dan branding. Yang pertama, kekurangannya pemahaman strategi pemasaran digital. Yang kedua, belum ada identitas merek yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, terbatasnya dana promosi, penghambat penetrasi pasar. Selanjutnya, persaingan pasar. Bisnis kecil harus bersaing dengan merek besar dan produk murah dari luar negeri. Banyak yang gagal karena kurang mampu. Strategi UMKM menghadapi isu yang pertama, analisis strategis dan kemitraan. Yang kedua, inovasi produk dan digitalisasi pemasaran. Yang ketiga, manajemen keuangan sederhana. Yang keempat, penguatan branding lokal. Yang kelima, strategi diferensi berbasis nilai unik. Selanjutnya, analisis strategis dan kemitraan. Itu menjamin kerjasama dengan koperasi, yaitu komunitas atau perusahaan besar untuk memperluas jaringan dan berbagai sumber daya. Selanjutnya ada inovasi produk dan digitalisasi. Yang pertama, membuat produk unik berbasis lokal. Yang kedua, memanfaatkan media sosial, marketplace, dan tools digital atau pos akuntansi digital. Selanjutnya ada manajemen keuangan sederhana. Yang pertama, menerapkan pencatatan kas yang rapi. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi keuangan gratis atau terjangkau. Yang ketiga, ada belajar membuat laporan keuangan besar. Selanjutnya ada penguatan branding lokal. Yang pertama, fokus pada cerita produk yaitu local pride. Yang kedua, ada desain kemasan yang menarik dan profesional.
Selanjutnya ada strategi diferensi berbasis nilai unik, fokus pada kualitas layanan pelanggan, keunikan produk, atau pengalaman yang tidak diberikan oleh persaingan besar. Tantangan penerapan manajemen strategi di usaha kecil. Yang pertama, kurangnya pengetahuan manajerial, yaitu banyak pemilik tidak memiliki latar belakang bisnis atau strategi. Yang kedua, tidak adanya struktur organisasi, yaitu usaha kecil biasanya dikelola langsung oleh pemilik sehingga kurang formalisasi. Yang ketiga, fokus pada operasional harian. Jadi pemilik sering terlalu sibuk pada aktivitas harian, jadi lupa merencanakan masa depannya. Yang keempat, aktivitas informasi terbatas, yaitu minimalnya data dan analisis pasar yang akurat. Selanjutnya ada strategi sederhana yang bisa diterapkan oleh usaha kecil. Usaha kecil itu bisa mengadopsi pendekatan strategis yang praktis, misalnya analisis SWOT sederhana, itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, menetapkan visi dan tujuan jangka pendek. Yang ketiga, membuat rencana pasaran digital sederhana. Yang keempat, pengelolaan keuangan secara terencana. Yang kelima, menjalin hubungan pelanggan untuk menggunakan layanan.